Halo Sobat Film, kembali lagi dengan saya di channel Dunia Film. Kali ini, kita akan menceritakan alur film yang berjudul Extreme Job dan dirilis tahun 2019 silam. Film ini menceritakan jeripaya anggota Satuan Polisi Narkotika yang sedang mengincar bandar narkoba dengan menyamar sebagai penjual ayam goreng. Bagaimana kisah serunya? Mari, langsung saja kita tonton. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok bandar narkoba yang sedang berjudi. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seorang wanita, yakni Detektif Jang, yang berusaha membobol jendela gedung. Namun, ia gagal beraksi keren. Dan, para bandar narkoba pun dengan santai memilih kabur dari sana. Namun, Detektif Jang menghentikan mereka dan berkata sudah ada 2 polisi yang menunggu mereka di depan pintu. Dan, saat mereka di luar, ternyata 2 orang detektif sudah bersiap siaga untuk menangkap mereka. 2 detektif ini bernama Yong Ho dan Jae-hun. Karena gedung tersebut sudah dikepung, para bandar narkoba itu pun berniat akan kabur dari jendela. Namun, saat akan melompat, salah satu detektif sudah bergantungan juga di sana. Ia adalah Detektif Go, yang menjabat sebagai ketua tim. Bernasib sama dengan Detektif Jang, yang gagal beraksi keren, ia pun juga mendapat bulian dari pengedar narkoba tersebut. Kemudian, tanpa mereka sadari, ternyata ketua Go berhasil masuk ke dalam gedung tersebut. Dan, gantian kabur dari jendela. Ketua Go juga langsung mengejarnya keluar dari jendela. Tetapi, tali yang digunakannya untuk turun malah membuat dirinya terjatuh. Melihat target kabur, ketiga detektif lainnya pun juga mulai berusaha untuk mengejarnya. Selagi mereka mengejar, lewatlah dengan santainya seorang detektif lain yang bernama Detektif Ma menggunakan sepeda motor dan seketika dia pun juga langsung menabraknya. Karena merasa berhasil melumpuhkan buronannya, ternyata Detektif Ma tidak membawa borgol dan pengedar narkoba itu pun malah menyetrum lehernya hingga bandar narkoba tersebut berhasil kabur. Sayangnya, bandar narkoba tersebut malah tertabrak mobil hingga terjadi tabrakan beruntun. Dari semua kekacauan tersebut, direktur di kepolisian mereka pun mulai menegur semua tim yang dikepalai oleh ketua Go tersebut. Karena tim mereka telah membuat kerugian yang cukup besar untuk ditanggung pihak kepolisian, direktur tersebut juga mulai kesal dan mulai membandingkan ketua Go dengan para juniornya yang telah naik pangkat dan setara dengan dirinya. Setelah mendapat teguran, mereka pun keluar dari ruangan sambil mengobrol. Saat berada di luar, mereka pun justru mulai menjadi berdebat karena Detektif Ma ketahuan melakukan judi online menggunakan dana investigasi kecelakaan. Saat mereka bertengkar, mereka malah bertemu dengan tim ketua Choi yang saat itu mulai mengejek kinerja tim ketua Go yang gagal, hingga menyebabkan banyak kerugian. Ketua Go pun hanya bisa berlapang dada atas nasib timnya kini. Kemudian, ketua Choi mulai mengajak tim ketua Go untuk makan daging sapi bersama. Dan di saat itu, ketua Choi juga mengajaknya bekerja sama untuk memata-matai bandar narkoba Hong Sang-pil dan Lee Mu-baek. Singkat cerita, mereka semua mulai melakukan penyelidikan. Jae-hun mulai melakukan penyamaran untuk menyelidiki targetnya tersebut. Para detektif yang lain pun juga mulai mengintai dari dalam mobil. Begitu juga dengan Detektif Ma yang melakukan pengintaian dari atas gedung. Tetapi, aksi Detektif Ma tersebut justru malah mendapat tuduhan tak senonoh dari seorang Ajuma yang tinggal di gedung depannya. Hingga mereka semua pun menjadi berurusan polisi lain. Saat mereka adu mekanik dengan tim polis dan Ajuma, di saat itulah terlihat Hong Sang-pil dan juga anggotanya mulai lewat di depan mereka. Memang benar, Hong Sang-pil serta anggotanya tinggal di gedung tersebut. Kemudian, tim ketua Go juga akan dibawa ke kantor polisi. Namun, mereka semua pun langsung menunjukkan identitas aslinya yang juga anggota polisi tersebut. Keesokan harinya, mereka pun kembali melakukan pengintaian di dalam sebuah restoran ayam goreng untuk memastikan gerak-gerik Hong Sang-pil dan juga anggotanya. Tak lama, terlihat kelompok geng Lee Mu-baek mulai terlihat berada di seberang restoran. Seketika, mereka semua pun mulai menjadi panik hingga pemilik restoran tersebut juga mulai menjadi terkejut dengan tingkah laku mereka. Setelah itu, mereka semua pun mulai berdiskusi untuk melakukan penangkapan pengedar tersebut tanpa tim lainnya
dengan tujuan agar tim ketua Go tidak lagi diremehkan. Namun, kali ini mereka juga tidak boleh gegabah agar dana pensiun mereka tidak hilang. Saat itu, Yongho juga mulai memikirkan strategi dan tak diduga, ternyata orang yang sedang mereka intai juga sering memesan makanan di restoran ayam goreng tersebut. Mereka mulai mempunyai ide untuk bekerja di restoran ayam tersebut agar mereka bisa leluasa keluar masuk gedung. Namun, restoran ayam tersebut tidak menerima pegawai karena milik restoran berniat akan menutup dan menjual restorannya karena sepi pembeli. Seketika, Jae-hoon langsung berniat akan membeli restoran tersebut. Mendengar hal itu, detektif Jang pun juga mulai sependapat dengannya. Karena, jika membeli restoran tersebut, akan mempermudah pengintaian mereka. Namun, ketua Go tidak setuju, karena tim mereka sama sekali tidak mempunyai dana untuk membeli restoran tersebut. Keesokan harinya, terlihat ketua Go kembali menemui direktur kepolisiannya untuk meminta pinjaman dana. Walaupun ketua Go mendapat cacian, namun dia berhasil mendapat pinjaman uang tersebut dan ketua Go pun langsung pergi ke restoran ayam untuk membeli restoran itu. Lalu, mereka semua pun mulai melakukan aksinya untuk mengintai kelompok Hong Sang-pil. Saat mereka sedang menyusun strategi, di dalam restoran tersebut tiba-tiba saja para pembeli mulai berdatangan, hingga membuat mereka menjadi kesal, dan mereka pun mulai memutuskan untuk membuka restoran ayam yang sesungguhnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di hari berikutnya, mereka semua mulai memasak ayam bersama untuk memilih di antara mereka menjadi koki hingga akhirnya hasil masakan ayam goreng terenak jatuh kepada Detektif Ma. Setelah Detektif Ma menjadi koki, ternyata banyak pembeli yang menyukainya hingga membuat restoran tersebut mulai menjadi sangat terkenal di sana. Hingga tawaran promo di TV juga berdatangan. Mereka pun menolak tawaran tersebut karena misi utama mereka adalah mengintai. Keadaan restoran yang terus ramai membuat misi mereka menjadi terbengkalai, hingga mereka semua pun hampir saja berdebat. Saat itu, Yongho yang bertugas menjaga di luar, ternyata mulai melihat pergerakan dari Hong Sang-pil. Namun, saat ia menginformasikan kepada timnya, tidak ada satupun yang meresponnya. Akhirnya, dia pun terpaksa melakukan pengejarannya tersebut seorang diri. Namun, pengejarannya tersebut tidak berhasil. Setelah itu, Yongkun kembali ke restorannya dengan rasa kekecewaan tersebut. Dan keempat rekannya itu juga merasa kecewa dengan Yongho karena tak membantu di restoran. Saat itu Yongho mulai menyadarkan mereka tentang misi mereka yang sebenarnya. Namun, mereka yang juga merasa kesal tersebut justru mulai mengungkapkan keluhan mereka mengurus restoran ayam goreng yang sangat ramai. Karena hal itulah, Yongho menjadi sangat kebingungan dengan semua teman-temannya yang mulai kehilangan arah. Kemudian keesokan harinya, mereka pun mulai berniat akan mengakhiri restoran tersebut dengan cara menaikkan harga ayam gorengnya. Namun, bukannya sepi. Restoran ayam tersebut tetap saja ramai. Tim ketua Go pun kembali berdiskusi tentang pengintaian mereka. Saat itulah mereka juga mulai menyadari jika Hong Sang-pil ternyata tidak pernah memesan makanan di restorannya. Mereka semua pun mulai menjadi curiga. Kemudian, direktur kepolisian memanggil semua tim ketua Go dan langsung memarahi mereka. Karena selama ini mereka hanya membuat laporan yang tidak penting. Saat dimarahi, ponsel ketua Go berdering. Dan ternyata ia mendapat sebuah pesanan ayam goreng dari gedung seberang. Setelah semua pesanannya selesai, mereka semua pun juga mulai mempersiapkan diri untuk melancarkan aksinya. Sayangnya, yang memesan ayam goreng itu adalah Ajuma sebelumnya. Ia juga berkata jika pemilik sebelumnya sudah pindah. Mereka semua sangat kecewa karena semua usaha mereka hanya sia-sia. Ditambah lagi, ternyata kini restoran ayam goreng mereka juga mulai sepi karena ulah produser TV yang sempat mereka tolak sebelumnya memberitahukan hal buruk tentang restoran ayam. Kejadian itu pun membuat ketua Go merasa bersalah karena mereka semua terancam tidak akan mendapat uang pensiunan. Di sisi lain, para penggeledah tersebut mulai mendapatkan ide baru untuk membuat franchise ayam goreng milik ketua Go tersebut, agar mereka dan jaringannya bisa menyelundupkan narkoba dengan aman ke seluruh Korea. Keesokan harinya, bawahan penggeledah tersebut mulai mendatangi restoran ketua Go dan mulai memberikan sekoper uang
untuk membeli franchise tersebut. Akhirnya Ketua Go menyetujuinya. Kini franchise tersebut mulai tersebar di seluruh Korea. Namun, ayam goreng yang para oknum ini kelola malah mulai menyelundupkan narkoba di dalam bahan-bahan ayam tersebut. Saat itu, tim Ketua Go tidak begitu mengetahuinya, karena dirinya nantinya mulai sibuk untuk menjalankan bisnis mereka yang semakin besar. Di sisi lain, Lee Mo-baek mulai menemui Tae Chang, yang juga seorang bandar narkoba, dan ingin mengajaknya untuk bekerja sama menguasai pasar narkoba di Korea. Mengetahui bisnis milik Lee Mo-baek berjalan dengan lancar, ia pun mulai bergabung. Suatu ketika, ternyata franchise yang dikelola para pengedar tersebut mulai ditinggal oleh para pelanggannya karena sikap para pegawainya yang kasar dan arogan. Dan hal tersebut ternyata membuat nama ayam goreng tim Ketua Go menjadi jelek. Ketua Go yang mengetahui bisnisnya mulai hancur itu pun mulai untuk menemui Jung dan meminta penjelasannya. Saat itu, Jung hanya bisa meminta maaf agar Ketua Go tidak mencurigainya. Setelah itu, Ketua Go mulai melakukan investigasi. Mereka semua tahu jika penjualan ayam goreng lebih banyak yang delivery. Mereka pun mulai curiga. Keesokannya, para detektif tersebut mulai melakukan penyelidikan. Tak diduga, ternyata para pelanggan ayam goreng mereka adalah pecandu narkoba. Di sisi lain, detektif Ma yang juga sedang melakukan penyamaran di restoran cabang lainnya, justru malah mulai ketahuan jika dirinya adalah seorang polisi. Dan saat itu, dia pun juga langsung disekap oleh mereka. Lee Mo-baek juga memarahi Jung karena sekarang bisnis narkobanya mulai diketahui oleh polisi. Keesokannya, mereka semua mulai berkumpul di restoran untuk melaporkan kasusnya tersebut kepada polisi. Namun, Ketua Go justru ingin menangkap gembong narkoba tersebut dengan tangannya sendiri. Saat itu juga mereka semua pun mulai pergi ke kantor milik Jung, tetapi ternyata kantor tersebut sudah tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba, Detektif Jang mendapat sebuah video call yang memperlihatkan Detektif Ma sedang disekap. Detektif Jang pun langsung melacak lokasi Detektif Ma tersebut. Di sisi lain, Detektif Ma pun mencoba untuk kabur. Setelah ikatannya bisa terlepas, Detektif Ma pun juga langsung mengejar habis-habisan para pengedar di sana. Setelah itu, Detektif Ma juga mulai membuntuti muatan pengedar hingga sampai di pelabuhan. Sesampainya di sana, Detektif Ma mulai melihat pertemuan antara Lee Mo-baek dan Tae Chang yang sedang melakukan sebuah transaksi. Melihat hal tersebut, Detektif Ma pun juga langsung menghubungi timnya agar segera membantunya. Namun, karena Detektif Ma tidak ingin mereka kabur, tiba-tiba saja dirinya mulai mempunyai ide yang sangat brilian, yaitu membunyikan suara sirine menggunakan ponselnya. Seketika, mereka mulai menjadi salah paham dan saling menuduh satu sama lain, hingga mereka semua pun mulai berkelahi. Tak lama, tim Ketua Go pun datang dan langsung memfoto Lee Mo-baek dan Tae Chang, dan langsung dikirimkan kepada Ketua Choi agar mereka membantunya. Lee Mo-baek yang sombong malah meremehkan semua anggota tim Ketua Go. Dan terkuaklah skill dari masing-masing tim ini. Dimulai dari Detektif Jang, yang seorang anggota atlet judo dan juga seorang ahli dalam bela diri Muay Thai. Sampai-sampai dia pun mendapat julukan Master Jang. Begitu juga dengan Detektif Yong-ho yang ternyata dulunya adalah seorang anggota tentara khusus dan pernah digosipkan membunuh seseorang. Sedangkan Jae-hoon adalah seorang mantan atlet bisbol yang mempunyai ketahanan fisik luar biasa. Dan Ketua Go juga memiliki julukan zombie karena dirinya pernah mendapat 12 tusukan, namun masih tetap bisa hidup. Di saat sibuk bertarung, mereka tidak menyadari jika Lee Mo-baek telah kabur bersama dengan asistennya. Ketua Go yang mengetahui hal tersebut langsung menyusulnya. Saat itu, Ketua Go mulai dihalangi oleh asistennya dan menjadi kewalahan. Saat itu, para anggota timnya pun mulai saling menyusul dan membantunya. Hingga akhirnya Detektif Jang pun mulai turun tangan untuk melawannya. Di sisi lain, Lee Mo-baek berhasil kabur menggunakan sebuah kapal. Namun, tanpa diduga, ternyata Ketua Go juga telah berada di kapal tersebut. Mereka berdua pun mulai berkelahi.
walaupun Ketua Go hampir kalah. Namun, pada akhirnya, pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Ketua Go. Di sisi lain, akhirnya tim Ketua Choi dan juga rombongan polisi lainnya telah sampai di tempat kejadian. Dan, saat itu mereka semua pun mulai menjadi terkejut melihat semua para penjahat tersebut berhasil dilumpuhkan oleh tim Ketua Go. Setelah itu, para medis pun juga mulai berdatangan untuk merawat mereka. Dan, disinilah mulai diketahui jika ternyata Detektif Jang dan Detektif Ma mempunyai sebuah hubungan yang rahasia dan membuat detektif lainnya terkejut. Di akhir film, tim Ketua Go mulai mendapatkan sebuah penghargaan kenaikan pangkat karena dirinya bersama dengan tim telah berhasil membongkar kasus narkoba terbesar di Korea. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana kisah seru film tadi? Semoga bisa menghibur kalian ya. Dan jangan lupa untuk subscribe serta loncengnya agar tidak ketinggalan film lainnya. Bye-bye!